3 barengan Pak Aristo di tempatnya Bu Garti ini udah saya selalu nanya-nanya Pak Aristo tentang media pembelajaran. Ini saya banyak belajar di beliau. Termasuk Pak Abu, Pak Diki almarhum, teman-teman satu letting lah. Makasih Pak Arif Sadiman yang telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Jadi ini proses alih generasi yang luar biasa. Ini dicatat nih teman-teman ya, 19 Mei 2020 nih. Ini sudah sah ini menjadi PTP Bugatti. Ini Bugatti saya ini pendatang PTP baru ini. Generasi pertama Pak Arif Sadiman, Pak Cito, Pak Aristo kedua, mungkin nih Mas Awes ini generasi ketiga ini Kang Awes. Sama saya lah ya. Generasi keberapa nggak tahu ya. Generasi keempat nih Mbak Nisa, Mbak Erna, ini yang muda-muda inilah. Mas Ayub ini masih muda. Ya, jadi tim kami dibagi kemarin banyak sekali saya sebut ya. Ada tim penyelaras ini ada Pak Arjito dan Pak Anung, editor ahli ini Pak Wes. Ini Pak Wes ini karena banyak melanglang buahnya di perguruan tinggi. Karena buku ini maksudnya paling banyak dimanfaatkan di perguruan tinggi. Maka terima kasih sekali Mas Wes yang telah hadir. Kemudian Pak Arif Sadiman tentu, dan nanti juga Pak Arjito yang mewakili juga Pak Ade Kusnandar. Ini Pimpronya Pak Ade Kusnandar. Ini mana Pak Ade? Ini saya. Makasih sekali Pak Ade ini. Kemudian adminnya Mas Andi Bro, ini yang tiap kali buka sesi ya, ngoprak-ngoprak kita dari pagi nih Pak, dari jam 1 jangan lupa. Ya, kemudian Mbak Nisa yang telah rajin mengkompilasi, luar biasa perannya. Ini semoga teman-teman ini nanti pahalanya mengalir terus sampai buku ini dipakai oleh siapapun ya. Kemudian ada Mbak Tiur yang juga editing media grafisnya. Ya, kemudian tim penulis ada Mas Agus, urut-urutan Mbak Aik, Amar, Bu Andam, Pak Bambang, dan Pak Gatot, ya. Mas Hasan juga, makasih Pak Kapus Datin yang telah memberikan izin untuk melanjutkan proyek ini ya, bukan proyek maksudnya misi perdamaian ya. Misi perdamaian ini tetap jalan supaya alih generasinya lancar. Ini bisa jalan terus. Makasih Mas Hasan yang telah Pak Kapus Datin yang telah memberikan otoritas ya. Kemudian Mas Hendriawan, Mas Irfana, Mbak Mega, kemudian Mas Bowo. Ya, ini tim-tim penulis kami. Jadi banyak kita kerja keroyokan barengan. Pak Robinson, makasih ini masukannya. Memang dari awal, kenapa saya semangat sekali ini bukan merubah ya, maksudnya menggerakkan teman-teman untuk merevisi ini. 4 alasan nih, Pak. Yang pertama, PTP saat ini bahasanya sedang hit lah ya. Ya sejak adanya semua jabatan fungsional hilang di Kemdikbud ya. Ini akhirnya anggota PTP banyak sekali dan memang kita harus punya, dan PTP ini sebagai instansi pembina. Itu instansi pembina. Pustekom instansi pembina PTP seluruh Indonesia ya. Ini yang beban beratnya di situ. Berarti sumber ilmunya harus kuat. Karena sumbernya di sana. Sama, jadi kalau sumber kayak teman-teman yang jabatan fungsional yang lain, itu sumbernya harus ilmunya harus dari sana. Nah, buku ini sumbernya dari Pusdatin. Ini harus kita perbarui. Persis yang disampaikan Pak Robinson, teknologi sudah berubah, era revolusi industri 4.0 sudah berubah, membuat semua sekarang harus divisualisasikan, ya, diotomatisasikan, divirtualkan, digitalkan, intinya semua ke arah revolusi 4.0-nya. Jadi yang pertama, kita sebagai pembina harus menjadi sumber sehingga ilmunya harus solid dulu di Pusdatin. Dan alhamdulillah sudah ada dasarnya. Ya, dasarnya yang buku yang ditulis Pak Arif Satiman dan teman-teman, Pak Arsito dan teman-teman. Saya ketemu buku ini waktu di Gramet. Ini sekitar 2 tahun yang lalu sejak saya masuk Pustekkom. Itu saya langsung nyari-nyari buku. Nggak ada yang ngasih tahu saya Pak di kantor. Dia ini bukunya Pak itu nggak ada. Saya juga nggak punya sampai sekarang. Saya ketemunya di Gramet. Dia saya lihat, ini kok tahun 80 berapa ya? 87 ya pertama. Saya lihat isinya enggak, tapi cetakan terbaru. Saya melihatnya cetakan 2013. Ini kan berarti lama nggak diupdate, gitu lah. Jadi cetakan terbaru tapi isinya masih lama, referensinya juga masih lama. Nah ini tantangan, Pak. Tantangan yang pertama PTP banyak dibutuhkan orang, dicari orang, dan orang berlomba-lomba sekarang ingin jadi PTP. Ya, karena PTP grade-nya lumayan ya. Alwitama sudah 14 Pak sekarang. Jadi Pak Arito kalau manja udah sama dengan kepala balai lah, nggak kalah.
Jadi bodoh bayarannya. Ya, jadi yang ketiga, kenapa kita bergerak ke sana, Pak? Memang lagi kondisi saat ini konten creator membuat konten itu sudah sangat marak sekali dan mereka tanpa buku. Jadi sangat disayangkan sekali kalau konten-konten ini ternyata tidak dirancang dengan tanpa ilmu lah bahasanya. Ya, kalau orang kita biasanya kalau amal tanpa ilmu kan sesat ya. Ya, jangan sampai nanti konten-konten ini dirancang tapi justru bukan menambah kontribusi ke bangsa, konten yang positif, tapi justru menjadi konten negatif. Saya kira mau bikin konten negatif pun kalau hal ini dilakukan, langkah-langkah ADI itu dijalankan, nggak jadi bikin negatif. Ya. Jadi kalau langkah-langkah ini dilakukan, proses ini diikuti, 6 tahapan mereka benar-benar ngikutin, jadi kita nggak bisa membubarkan orang bikin konten atau menutup konten yang negatif. Sebagai informasi aja nih Pak Robinson. Data dari Kominfo tahun 2018 kemarin ya. Konten di internet itu Pak Ibu screening dari 1.050.000 lebih ya. Jadi 800.000 itu mengandung konten negatif. Ini 3/4%. Ya, pokoknya ya intinya pokoknya banyak yang negatif. Ya, apa itu negatif? Ya negatif itu pornografi, radikalisme, kemudian pornografi, sara, yang paling banyak sekarang hoax. Hoax yang banyak. Poinnya adalah ternyata orang bikin konten asal-asalan. Nah, ini kan konten ini kan penting ya, karena itu membentuk bangsa nanti, membentuk karakter. Apa yang ditonton anak-anak, apa yang diambil dari media, internet itu akan mempengaruhi perilaku anak-anak generasi kita. Ya, jadi itu yang ketiga alasannya. Kenapa kita semangat sekali ya untuk ini. Nanti saya sepakat Pak, ini jadi ini memang nanti rencananya kita akan bikin digital ini lebih mudah diakses. Pengennya sih ada kayak barcode, jadi kita ada link-linknya, ini teman-teman yang pakai jasa mobil langsung diklik aja barcode-nya, bisa langsung kita bawa ke media-medianya. Nanti kita videokan, kita bikin infografis, kita tingkatkan ke sana. Dan yang terakhir memang Pak ya, apa namanya, kondisi COVID-19 ini ternyata ya tadi itu Mas bahasanya Pak Yohanes Surya ini mes takung ya, semesta mendukung. Setelah kita merancang ini sebelum ada COVID Pak, sebelum ada COVID kita udah rancang, udah sempat ngobrol, sudah membagi tugas, Pak Ade juga sudah mulai bagi-bagi tab, nge-review. Nah, begitu kena COVID ini kita semakin semangat. Jadi orang ternyata sekarang perlu sekali ilmu tentang bagaimana membuat media. Nah, apalagi yang media jarak jauh. Makanya nanti akan saya ulas kenapa kita melakukan perubahan itu dan di mana letak perubahan. Saya kira itu Pak Aristo sedikit. Ya, terima kasih Pak Gogot. Nanti habis ini Pak Gogot mau membedah isinya, membocorkan isinya apa yang baru dari buku ini gitu. Namun sebelum itu mungkin Mbak Nisa, kalau ada panelis atau diisi kuis dulu yang berhadiah kayak kuisnya Mbak biar bersemangat. Moga Mbak Nisa. Ya, ini sebenarnya tadi ada yang WA saya mau nanya katanya, tapi mau dulu atau mau nanya dulu nih, kuis kita berhadiah nih. Kita punya 186 orang partisipan. Oke, yang mau nanya dulu aja. Oke, silakan. Singkat, ya. Ya, nanya dulu. Oke, yang nanya. Silakan. Oh, Bu Erna. Iya, ini pakai bocoran WA juga nih Mbak Nisa. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang berada di sini semua. Ya, saya berada di sini tuh ibarat saya itu jadi anak kuliah lagi, Pak Gogot. Saya jadi mereview lagi, merecall lagi gitu kan tentang media ini. Jadi tadi betul apa yang disampaikan Bapak Sinten tadi yang pertama tadi. Jadi mungkin Pak Jito ya, dari Pak Jito tadi saya sudah menuliskan beberapa bab-bab di buku lama dan mungkin nanti akan penambahan di bab baru itu. Mungkin memang di era revolusi 4.0 ini dan generasi milenial ini Pak Gogot harus memang menuntut adanya adaptasi yang luar biasa nih dalam setiap lini kehidupan dunia pendidikan. Jadi harus bisa melakukan adaptasi yang sama mulai dari strategi pembelajaran, materi, media, dan proses evaluasi. Nah, khususnya
dalam menyediakan media pembelajaran ini sebagai saluran untuk menyampaikan pesan atau materi, menurut saya memang diperlukan perluasan bentuk media, khususnya yang berbasis daring. Tadi mungkin sudah disampaikan Pak Harjito untuk di bab kelima dan 6 gitu ya Pak Gogot. Jadi mungkin harapan saya sendiri dan mungkin harapan para pembaca buku ini nanti, baik guru, dosen, atau praktisi pendidikan, atau mahasiswa itu mampu untuk membuat atau menyusun media yang up to date Pak, untuk generasi sekarang yang akan datang. Itu saya sudah semakin menunggu untuk kehadiran buku ini gitu loh Pak. Jadi mungkin itu aja sih dari saya Pak Gogot. Jadi berharap betul kami sebagai guru terutama ya Pak ya, karena selama ini kalau kami lihat anak-anak sekolah pun kalau sekarang disuruh mencari materi atau dan sebagainya itu tidak langsung mulai dari A, B, C gitu, enggak. Jadi anak-anak tuh langsung to the point aja. Jadi pengetahuannya itu, konsep pengetahuannya itu selama ini saya pikir sudah tergeser ya. Jadi kalau misalnya dia harus mencari materi ya tinggal itu aja yang sebelumnya tertinggalkan. Jadi mungkin yang disampaikan Pak Gogot tadi, jadi anak-anak itu konsep pengetahuannya menjadi random atau acak itu karena tidak mengalami pembelajaran di awal dulu. Mungkin itu aja Pak Gogot dari saya, dan saya beruntung ini saya benar-benar ketika di sini bisa melihat Pak Arif Sadiman, tidak hanya membaca bukunya aja Pak, belum pernah ketemu. Jadi alhamdulillah sekali saya bisa bertemu di sini, kemudian dengan Pak Harjito juga saya bisa melihat di sini. Terima kasih banyak Pak, berkat Bapak juga saya bisa lulus kuliah Pak di jurusan TP gitu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini berarti orang TP yang asli tuh. Iya itu orang. Itu duta rumah belajar. Bagus. Mantap. Ya. Lulusan TP jadi duta rumah belajar Pak. Mau menanggapi lagi? Sampai Pak. Sebelum kuis Pak Gogot sebentar. Ya, makasih Mbak Erna. Kita sudah masuk di bab 6 tentang peralatan. Jadi nanti di situ ada dua, ada produksi dan penyajian. Nah, di dalam produksi itu ada aplikasinya, software-software yang bisa digunakan. Yang opsi-opsi apa, kalau mau bikin audio apa, bikin video apa, PJJ apa, ada nanti di bab 6. Makasih Mbak. Baik Pak, siap ditunggu ya Pak ya. Nggih. Ya Mbak Nisa, di kuis dulu. Yang pakai hadiah, tapi nggak ada hadiahnya kan? Oh, tapi bukan kuis ya? Selalu ada hadiahnya Pak Aristo. Kebetulan saya sudah bisa share, kita akan menggunakan kuisis ya. Dan caranya adalah ketikkan join myquiz.com, lalu masukkan kode game 498154. Sudah terlihat? Andi sudah siap belum? Dulu, ditunggu. Yuk, Bapak Ibu silakan diketik itu, join. Ya, belum ada yang join nih. Nah, oke, sudah masuk. Join my quiz. Ini hadiahnya adalah pulsa sebesar Rp100.000 yang akan segera diberikan ke nomor kepada. Burungnya siapa? Bisa matikan. Kodenya adalah 8154. Suara burungnya aja yang dimatiin. Ya. Suara burungnya dimatiin. Burung siapa itu? Ya. Oke, sudah masuk 24. Kita tunggu sampai sebagian besar orang. Ini pertanyaannya gampang banget. Lumayan 100.000 guys. Lumayan guys kan. Berapa? Udah 44 orang, 45, 46. Ayo silakan. 51 orang. Kita bisa lihat di sini siapa saja yang sudah masuk. Banyak ya. Sudah banyak sudah masuk. Oke. Saya mau ikut takut
Lumayan nih ahli utama kalau dapat pulsa. Sama dari THR nih. 66 orang sudah ikut. Ayo masih ada, masih ditunggu. Masih ditunggu 67. Ya, 100 sudah mulai. Peserta 100 orang kita akan mulai. Oke, kesempatan masih ada. Terus 70 terus. Bu Erni, Bu Neng, ayo mulai masuk. Pak Rudi, Pak Arif siapa ini? Pak Indarto, yuk silakan. Join myquiz.com. 81 ya, Pak Hartanto, Bu Hajirah Sulsel, Bu Nis, Pak Makmun, kok Mbak Manik ikut, Mbak Manik. Maniko apa Manik ini? Manikowati, jangan-jangan ikut ya. Bocor dong. Ian dari Bali, Bu Ita, terus. Yes, sebentar lagi kesempatannya. Ayo. Orang lagi. Pak Jansen ikut tuh, dari pulsa Jansen tuh ikut. Pak Hairudin. Kita nyari ilmu. Kita nyari ilmu tapi berhadiah pulsa. Pak Saleh, yuk 3 lagi. Andre masuk. Iya, satu lagi. Kita satu lagi. Ya. Ayo. Mas admin udah lewat 100 lewat. Kita mulai sekarang. Udah mulai sekarang. Ayo. Siapkan jempol terbaik Anda untuk Awas, jempol. mulai. Dibaca. Ayo. Sudah masuk 65 orang yang menjawab. Waduh. 90 orang. Judi paling atas, Atning. Waduh, jangan-jangan Atning di London nih. Luar biasa ini. Wah, ini biasa ini tukang mahasiswa cari pulsa. Ya, sedikit lagi. Pulsanya rupiah ini loh, bukan pound sterling ya. Ya, pulsanya dalam bentuk rupiah. Waduh, nah Hari. Yusuf, peringkat 1 bergeser. Hari, ayo. Ayo. Oh ada. Oke, kita lihat. Peringkat 2 bergeser, klik. Klik. Sudah semua. Oke, kita akhiri. Pemenangnya adalah kita lihat di sini. Aduh. Kalau 2 gimana itu hadiahnya? Masih proses. Masih. Tunggu dulu. Tambah. Oke, ini dia pemenangnya. Ya. Klik ya. Hanya ada 1 orang yang kita ambil, yaitu Bapak Kelikian. Mohon menuliskan nomor teleponnya di kolom. Tunjukkan wajah. Pak, klik nih, DRB tuh, DRB. Kelin, Oke. akan ditransfer sekarang juga. Oke. Hadiahnya akan ditransfer. Nomor teleponnya Mas Klik, Pak Klik atau siapa? Mohon ditulis. Kelikian. Ditransfer dari editor utama. Oke, baik Pak Aristo, silakan Pak Aristo. Editor ahli. Iya. Ya, silakan. Tergantung kuota ini ya Pak. Mbak Nisa, sambil menunggu mungkin kita kasih kesempatan 1-2 orang panelis lagi. Silakan yang mau bertanya atau berdiskusi. Iya boleh saya. Siapa ini?
Oh, Bu Mani Kawati. Tadi ikut Mus tapi kalah. Pak Silakan. Budi itu tuh. Siapa? Iya dong, kalah mesti, tergantung kuota. Ada Pak Budi dan ada Bu Manik. Silakan. Siapa yang terlebih dahulu, Pak Aristo? Mana saya belum lihat Pak Budi ya. Ya, itu Pak Budi. Oke, Pak Budi udah on. Silakan dulu Pak Budi. Nanti kalau ada waktu Bu Manik. Silakan Ibu Pak Budi. Budi juga mau bertanya. Pak Budi. Susah. Halo, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami dari LPMP Jawa Timur, Bapak. Oh, LPP LPMP Jawa Timur. Ya, kebetulan juga ikut kegiatan ini. Kami melihat tadi penjelasan dari Pak Sadiman. Di Jawa Timur sendiri, Bapak, untuk media pembelajaran itu tidak semuanya menggunakan media pembelajaran yang audio visual. Ada suatu daerah yang tidak bisa terjangkau itu semua. Jadi yang saya tahu tentang media pembelajaran itu ada media visual, media audio visual, multimedia dan lain-lain. Kenyataannya di lapangan bahwa sering kita itu sebagai pengembang teknologi pembelajaran itu ke daerah, itu di sana tidak ada internet, Pak. Kami sering memberikan materi tentang media pembelajaran, kadang berbentuk video, pembuatan video dan seterusnya. Tetapi kenyataannya di lapangan kadang di suatu daerah yang tidak terjangkau itu mengalami kendala, sehingga apa yang kita berikan kepada mereka yaitu kadang-kadang membuat semacam media visual, yaitu membuat gambar dan poster. Apakah ini juga termasuk sebagai media pembelajaran dan bisa digunakan sebagai alat untuk kegiatan bagi seorang pendidik untuk melakukan pendidikan tersebut? Begitu Pak Aristo, terima kasih. Mic-nya Pak Aristo. Oke, terima kasih Pak Budi. Mungkin sekalian Bu Manik sekalian. Bu Manik. Iya, terima kasih Pak Aristo. Ya. Iya, sebelumnya boleh bersalam-salam Pak. Boleh. Oke, terima kasih. Senang jumpa lagi dengan Pak Fogot, kemudian Pak Hadito. Yang ini anak yang dulu dibilang sama Bapak guru TK, sekarang sudah menuk-menuk Bapak. Dulu langsing, sekarang sudah menuk-menuk. Senang sekali jumpa lagi dan senang mendapati Pak Hadito dalam kondisi sehat dan juga Pak Arif Sadiman. Ini juga sebuah momen langka gitu dan ya sebuah kesempatan untuk saling jumpa meskipun di dunia maya. Ini berkaitan dengan buku ini, selamat Pak Bogor dan tim yang sudah berikhtiar untuk melakukan review. Jujur saja ini buat saya juga merupakan buku baru ya, karena saya memang bukan lulusan TP. Jadi kalau tadi Pak Robinson mengatakan buku rebutan, buat saya benar-benar bisa. Dan baru beberapa akhir kemarin itu baru sempat terbersih di pikiran saya untuk bagaimana ya supaya para pengembang itu mempunyai satu pola pikir dalam mengembangkan sebuah media pembelajaran. Jadi dengan adanya buku ini saya sangat menyambut baik sehingga tidak ada lagi bagaimana sih proses ya untuk mengembangkan sebuah media yang baik untuk diimplementasikan atau dimanfaatkan di dalam proses pembelajaran. Nah, tentu saja seperti yang disampaikan sebelumnya juga pada sebelumnya menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Mungkin itu harapan saya. Jadi
kalau kita cover kondisi dan teknik yang berbeda. Pak Aristo, Mbak Nisa, dari saya terima kasih. Enggak, Pak Gokot, ditanggapin tadi yang ternyata Jawa Timur masih membutuhkan media grafis dan teknik yang masih perlu panduan bagi para PTT untuk mengembangkan media. Oke, makasih. Monggo Pak Cito dulu kalau mau disampaikan. Ya Pak Cito, yang grafis gimana? Oke, jadi Pak yang dari Jawa Timur, Pak siapa tadi namanya ya? Pak Budi. Pak Budi, ya gini Pak. Jadi ya pengalaman saya dulu waktu awal-awal di Pustekom itu kan medianya juga terbatas. Artinya kalau kita membuat media pembelajaran tentunya mulai dari yang dalam flipchart dan sebagainya itu untuk dipakai di daerah-daerah. Karena ini Pak, jadi pada prinsipnya itu tidak ada yang namanya satu media itu bisa untuk semua-muanya atau katakanlah ada bukan satu obat yang bisa mengobati semua penyakit. Jadi walaupun sekarang sudah kita pada era digital, pada era internet, pada era yang sudah maju sekarang ini, tetap saja yang saya juga terkejut kemarin adalah bahwa Menteri Pendidikan sekarang itu kaget waktu mengetahui ada daerah yang belum ada listriknya. Ya, karena yang daerah audiovisual pasti akan perlu listrik. Nah, kalau belum ada listriknya bagaimana? Dari pengalaman saya dulu waktu masuk ke pelosok-pelosok itu memang akhirnya kita menggunakan media yang bisa menjangkau daerah-daerah itu. Ya. Jadi seperti yang Bapak lakukan sudah betul juga, sudah menggunakan itu media pembelajaran juga Pak, karena itu merupakan sumber belajar yang akan dipakai untuk seorang guru, membantu seorang guru untuk menjelaskan suatu konsep materi pembelajaran. Ya. Jadi sambil menunggu, ya karena dari pengalaman sekarang saja Pak, kondisi sekarang saja di kota Jakarta, saya mengajar itu terpaksa menggunakan internet, menggunakan e-learning lah katakanlah. Tapi ada juga dari beberapa mahasiswa yang tidak ada jaringan dan sebagainya. Jadi itu masalah juga. Sehingga pendekatannya pun jadi berubah. Jadi itu Pak, tetap saja kalau di tempat Bapak ada daerah yang tidak terjangkau secara terkoneksi ke internet dan sebagainya, gunakan saja media pembelajaran yang memungkinkan proses pembelajaran itu terjadi di daerah itu. Jadi sudah betul yang Bapak lakukan itu dengan menggunakan media-media sederhana itu ya untuk membantu proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Karena dari pengalaman memang Indonesia itu kan dari mulai budaya batu sampai budaya digital ada di tempat kita itu ya, tempat Indonesia ini. Jadi kita harus maklum dan terjadi itu. Internet pun tidak akan bisa menjangkau wilayah Indonesia. Televisi pun tidak akan mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Sehingga kita masih memerlukan media-media yang konvensional seperti itu. Demikian Pak, terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Gokot, monggo. Ya, terima kasih Mbak Maniko. Tadi Mbak Budi udah jawab ya. Mbak Manik ini sama, kita sama-sama, saya backgroundnya. Jadi instructional designer itu datang dari dua arah. Ya. Arah yang dari teknologi, arah yang dari teknologi ini pedagogi ya Mas. Teknologi pedagogi ini dari konten, jadi ketemu lah. Jadi kita sekarang udah posisi yang sama. Jadi kita perlu mengungkap masa lalu ya. Masa lalu biarlah masa lalu ya. Yang penting kita sekarang sudah di TP, kita harus di dunia yang harus kita tekuni, apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, nanti akan kita ungkap semua dari dalam media pendidikan ini. Tentu nanti tadi kembali ke Mbak Ana juga. Tentu ini tidak akan bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman karena ini sifatnya memang buku babon. Nanti harapannya setelah ini kalau Gus Hasan nanti menyetujui, kita akan turunkan lagi yang khusus ya media di era revolusi industri 4.0. Selintas sudah kita singgung nanti karena ada keberadaan media yang dulu namanya audio itu terpisah, sekarang audio juga sudah ada visualnya, jadi sudah ada di digitalnya, sudah ada bentuk macam-macam lah intinya. Jadi ini konvergensi media ini yang akhirnya juga memaksa kita tidak bisa saklek
Ya tadi yang Pak Budi nggak bisa, kita hanya audio doang gitu kan. Tapi ternyata juga bisa digital sekarang udah semuanya. Jadi nanti akan ada turunan yang lain, buku yang lebih detail yang akan menjadi bahan yang nanti mungkin bisa dapat masukan dari teman-teman generasi milenial, generasi TP era 2000 ini Mbak Ena ya, dan kawan-kawan nanti bisa ngasih masukan. Kira-kira anak-anak SMP, SMA yang sudah mulai bikin konten, anak kampus itu apa sih yang mereka banyak cari gitu. Nah, kita nggak akan membahas tentang desain yang lebih detail lagi karena memang ini bukunya buku induk aja babon lah gitu. Saya kira itu. Makasih Pak Ustaz. Iya. Pak Nisa, sebelum Pak Gogot mau membedah isinya bab per bab, mau ada diselari dulu atau langsung dulu? Yuk, sudah 2:30. Pak Gogot sampaikan dulu aja ya yang konten. Ya, mungkin gitu aja Pak, biar nyampe dulu ya. Iya. Saya izin share konten, ya, boleh ya? Share kontennya ya Pak. Sudah kelihatan belum? Udah. Oke. Jadi nanti sampulnya seperti itu, ada warnanya, kemarin sudah ada di pengumuman itu. Jadi kita bikin warna Pustekom, ya. Sekarang Pusdatin ya. Nah, intinya kita ingin ini masih ada lah jejak-jejaknya Pustekom persis Pak Harjito. Kita nggak akan merubah, jadi bab-babnya sama semua. 6 bab persis. Kita mau nambah setengah aja nggak berani. Ya. Jadi tetap 6 bab. Ya. Hanya di dalamnya yang paling mendasar yang kita rombak, ya, bab 4 dan bab 6. Itu yang paling banyak nanti perubahan. Bab 1 terkait dengan media, apa itu proses pembelajaran, apa itu media pendidikan, apa itu kegunaan, termasuk juga komunikasi, tapi kita masukkan. Tadi teman-teman tadinya mikir apakah masih relevan, ternyata masih relevan. Ya, saya sudah bongkar lagi apa itu proses belajar. Nanti karena kan ujung-ujungnya at the end of the day lah bahasa orang ya, intinya kita akan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan adanya media. Jangan sampai nanti seolah-olah media ini datang dari langit tanpa tujuan. Ada tujuan yang jelas, yaitu adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, di dalam sana ada proses pembelajaran. Nah, ini akan kita jelaskan sedikit apa itu pembelajaran, kemudian unsur-unsur dari sumber belajar itu ada apa saja. Ada 4 yang saya juga masih belajar ya, ini Pak, nanti mau dikoreksi. Ya, ada material, device, tekniknya, sama settingnya. Silahkan Pak Ibu, ini masih definisi lama. Kalau ada definisi yang lama yang masih relevan, tetap kita pakai. Memang kemarin ada debat lama, apakah mau kita pakai yang referensi tahun 70, tahun 60, selama definisinya tidak out of date, maksudnya masih nyambung, ya tetap kita pakai. Kalau ada definisi-definisi baru yang mengelaborasi, nanti akan diurai di dalam topik atau bab tertentu itu. Akhirnya kita sepakat nih, yang lama kemarin itu menyepakati media pendidikan ini harus clear dulu nih dari awal. Nah, akhirnya kita sepakat ya pakai materai 6.000 kemarin udah taken ya. Kita nggak akan menggugat bahwa media pendidikan adalah segala bentuk saluran untuk menyampaikan pesan pendidikan, baik berupa teks, audiovisual. Mungkin nanti tahun 2050 berubah ya, karena jenis media yang kita sebut di sini ada teks, audiovisual, animasi, simulasi, dan realia. Ini yang terbaru adalah realia, karena ada augmented reality, ada hologram, ada virtual reality yang akan mewakili suatu media yang kita sebutnya realia. Ini terus saya vocab baru ini, Kang Uwais ini yang ngasih istilah ini, terminologi ini, yang dikemas ya secara digital maupun non digital kita akomodir, karena memang media itu tidak semuanya digital dan disampaikan melalui berbagai sarana komunikasi. Kita buka agak lebar karena sarana komunikasi itu transferring information, pesan ini banyak opsinya, makanya nanti juga akan kita ulas, tapi intinya kita buka berbagai sarana komunikasi. Kalau nanti ada perubahan-perubahan yang jelas telepati belum bisa ya, atau kita masuk kayak ke real one player itu, tapi intinya yang ada kita akomodir saat ini definisinya. Jadi media pembelajaran adalah bagian dari media pendidikan yang digunakan konteksnya pembelajaran. Itu ini saya agak baca semua karena ini adalah judul bukunya, jadi ini harus clear dulu dari awal. Baru nanti kita bicara tentang proses
perkembangan media pendidikan mulai tahun pertengahan 20, tahun 50, tahun 70 yang akhirnya masuklah kita pada saat ini ke pembelajaran itu adalah suatu sistem. Media sebagai subsistem suatu pembelajaran. Nah, ini akan saya ulas nanti teman-teman. Pokoknya adalah dari cone of experience atau kerucut pengalaman ini akhirnya nampak bahwa memang peran media sangat dominan. Sehingga kalau ini kita buat sesuai dengan apa kaidah-kaidah media pembelajaran, maka hasilnya akan lebih optimal. Kembali ke proses komunikasi itu ya. Jadi intinya ada kita masukkan pembelajaran sebagai salah satu proses komunikasi meskipun kondisinya sekarang sudah berbeda. Ya, karena ini kan sifatnya masih satu arah. Tapi paling tidak kita urai dulu supaya kita nggak salah. Jadi kita itu pemberi pesan atau sumber pesan memberikan pesan kepada penerima pesan. Ada proses encoding, decoding. Nah, peran media ada di antara itu. Meskipun nanti media bisa melepas konteks ini ya pada saat sudah harus PJJ nanti kan kita bahas di sana. Ada proses belajar mengajar seperti apa sebagai komunikasi itu. Ini penjelasan dari tadi. Nah, ini contoh-contoh ini yang masih saya ambil dari yang lama Pak Ardhito. Komunikasi yang gagal, komunikasi yang berhasil, komunikasi yang jarak jauh. Nah, dari tiga inilah kemudian nanti akan kita turunkan media-media apa yang bisa membuat berhasil, apa yang harus kita perhatikan supaya tidak gagal dan juga jarak jauh. Poinnya, pengguna media ini kenapa saya menunjukkan lagi? Karena ternyata saya browsing masih banyak yang menggunakan referensi ini. Nah, jadi media ini sangat perlu untuk apa sih ya? Kalau terlalu besar, terlalu kecil, terlalu lambat, masa lalu ya, kompleks, terlalu luas. Nah, ini akhirnya media perlu. Masuk juga ini memotivasi, ya, menstimulasi, ya, memungkinkan berelaborasi. Dan yang terakhir ini adalah sebagai apa namanya itu memberikan layanan kepada semua anak. Ya. Tadi ada yang nanya juga anak tunanetra seperti apa. Balai Jogja akhirnya membuat namanya audiobooks ya, buku berbasis audio ini zaman Pak Aristo. Dari launching Pak Menteri zaman Pak Muhadjir. Nah, ini sebagai salah satu tantangan juga. Nah, di sana ada peran media. Jadi memberi fasilitas kepada orang-orang yang memang tidak bisa diakomodir dengan pembelajaran biasa tanpa media. Nah, kemudian ada jenis dan karakteristik media. Akhirnya kita masuk dulu ke taksonomi. Ada 5 taksonomi media, tapi sebelumnya ada taksonomi belum yang sudah direvisi. Ini sudah melakukan barang baru. Ini sudah semuanya sudah pernah belajar tentang taksonomi. Poinnya adalah memberikan kita guideline ya, panduan bahwa media itu tidak asal bikin. Jangan sampai kita bikin media tapi kita nggak bisa mengevaluasi karena ternyata kita nggak tahu apa yang mau kita ukur. Yang penting bikin. Nah, dengan panduan taksonomi ini kita bisa mengukur level taksonominya yang mau kita sasar itu yang mana. Nah, ini sudah ada revisi yang terbaru sudah kita adopsi. Kemudian taksonomi media di bagian ini ada 5 yang kita ambil, sebenarnya banyak. Sebenarnya ada Anderson, ada Dayton. Ini yang kita ambil yang pertama adalah Rudy Bretsch, ini yang banyak populer dipakai. Teman-teman nanti filenya boleh ya, boleh dibagikan Pak Aristo ya. Boleh. Ya, nanti saya share ke teman-teman. Ya, ini bocorannya. Tapi ini masih draft ya. Nanti saya gimana caranya ya Mas Andi ini. Ada di PDF aja nanti ya Mas Andi. Saya kirim filenya. Ya, jadi ini dari Rudy Bretsch, dari Duncan, kita juga membuat satu taksonomi media. Ini tetap ini masih yang lama. Big juga, Gagne, ya, dan Edling. Masih ada beberapa, ada Dayton, ada Anderson, banyak taksonomi. Tapi poinnya sebenarnya tidak ada satu taksonomi yang mewakili semua, nggak bisa ngerangkum lah intinya. Silahkan nanti keperluan Bapak Ibu yang akan memutuskan kenapa harus memilih salah satu taksonomi yang dipakai. Masuk ke karakteristik media, kita identifikasi media berdasarkan tadi akhirnya ada kita nanti kalau ada tambahan lain monggo silakan, tapi intinya ini kita grafis, audio, visual dan PJJ kita masukkan. Konvergensi akan muncul di antara 3 itu nanti kita masukkan di PJJ. Nah, ini media grafis ini kita ulas apa saja media grafis, kemudian apa saja definisinya, ya, termasuk juga jenisnya dan untung lebihnya. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini semua media kita ulas sedikit. Tentu tidak akan kita tulis panjang-panjangan gitu enggak. Tapi intinya ada yang sudah mewakili porsi besar kelebihannya apa, porsi besar dari kekurangannya apa. Sama juga audiovisual kita jelaskan jenisnya apa,
kelebihan kekurangannya apa. Nah, ini berdasarkan pengalaman dan juga hasil dari riset buku-buku sebelumnya. Audiovisual, kelebihan kekurangannya juga sama, kita masukkan juga PJJ. Nah, PJJ ini agak beda, karena ini memang tambahan ya, baru dan tidak memilah kekurangan kelebihan saat ini ya, karena memang yang kita lihat dari segi proses munculnya perkembangan PJJ. Jadi PJJ mulai dari bahan cetak, bahan ajar, audio ya, kemudian bahan ajar berbasis komputer ya, kemudian sampai kombinasi. Nah, ini evolusinya dari Poskes tahun 2011 sudah buat dari generasinya sama tahunnya ya, tahun ages-nya. Nah, kemudian pemilihan media. Jadi ini nanti satu subbab sendiri PJJ yang ada urut-urutannya, nanti akan diulas di sana. Masuk ke bab 3 adalah pemilihan media. Ternyata memang ini yang sekarang kita dihadapkan. Sama, informasi itu sekarang banyak sekali, bertebaran di mana-mana. Media juga sekarang sudah mulai banyak. Nah, sekarang yang sulit adalah memilih. Sama informasi juga memilih dan memilah, kemudian memberikan informasi ke kita untuk membuat keputusan dari informasi. Nah, sama. Kalau media nanti salah memilih, nanti kita juga akan salah dalam membuat keputusan mana yang akan kita gunakan untuk pembelajaran. Nah, di pemilihan media ini ada 4 subtopik, ya, ada media jadi, media rancang, dasar pertimbangan, kriteria, dan model atau prosedur yang kita gunakan untuk melakukan pemilihan model. Nah, media jadi, media rancang, kita definisikan ya, intinya semua ada kelebihan kekurangannya. Kalau media jadi, tinggal pakai, kalau waktunya sampai silahkan. Kalau media rancang, kita harus desain, terus develop, harus implement, terus evaluasi, ada prosesnya. Ya. Tapi monggo, semua ada kelebihan kekurangannya, tergantung nanti Bapak Ibu keperluannya apa. Tapi ada pertimbangan, ada dasar yang harus kita lakukan untuk menjustifikasi ya, media mana yang akan kita pilih. Tujuan paling utama, sasaran, karakteristik, waktu, jenis, sampai akhirnya apakah ini melanggar undang-undang hak cipta enggak, undang-undang ITE enggak ya. Ini harus kita perhatikan sekarang. Anak-anak sekarang udah cuek, makanya akhirnya setelah bikin konten jadi masalah, akhirnya materai 6.000 ya kantor polisi. Jangan sampai ada guru yang masuk ke sana, nih. Apalagi dosen, apalagi PTP ya. Kalau orang yang nggak pernah, kalau orang baca buku media berita, insya Allah nggak akan berurusan dengan undang-undang ITE. Nah, kemudian ada 2 ini kemarin yang saya coba tangkap di buku ini, ada Ibu Eli, Prof. Eli dari Malang sama Big Terry. Ini saya coba bandingkan. Nanti monggo teman-teman kira-kira mana yang bisa diambil silahkan. Tapi intinya ini pendapat dari beberapa ahli ya. Tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling salah ya. Monggo silahkan. Nah, di dalam pemilihan media ada proses yang Bapak bisa lakukan, model flowchart, model matrix, model checklist. Silahkan. Ini adalah nanti akan kita siapkan instrumen. Ya. Nah, ini ada prosedur. Saya sih bayangin anak-anak PTP baru nggak akan betah lah baca ini kelamaan, mau bikin konten kok panjang banget harus nyelesain 1 buku. Ini nanti kita bikin infografis ya, supaya mudah untuk ditempel di rumah lah gitu lah paling enggak ya, atau dijadiin DPI. Nah, ini prosedur pemilihan media, ada checklist yang harus kita tampilkan. Kenapa ini kita tampilkan? Mau dipakai mau enggak? Nah, harapannya sih dipakai ya, tapi paling enggak knowledge-nya harus kita sebarkan. Proses-prosesnya kita ikut. Kemudian pengembangan media ini yang baru, bukan baru ya, maksudnya restrukturisasinya agak perlu waktu lama. Kemarin diskusi sampai last minute ya. Nah, akhirnya atas kebijaksanaan Pak Aristo kita sepakat ya. Kita mengacu kepada ADI. Kenapa kita masukkan di sini ADI, Pak Zito, Pak Arif, ini mohon maaf ya, kita paksa ADI di sini karena ini tumpuan dari teman-teman PTP yang jumlahnya sudah hampir 400 orang. Mereka perlu source of knowledge yang bisa direferensi, jadikan referensi yang benar-benar ada. Meskipun ada buku, tadi saya sudah nyari-nyari ada instructional design based on ADI itu ada juga, tapi ternyata kalau saya baca-baca agak beda ya, karena istilah GBIN, istilah JM, istilah peta materi, istilah alur program ini harus kita munculkan karena ini sudah masuk di dalam peraturan Menteri PAN ya. Ini Permen PAN ini harus kita akomodir. Standar
kinerja PTP itu ada di sana. Poinnya adalah ini kita restrukturisasi tab ini sehingga mengalir sesuai dengan kaidah analisis, design, develop, implement, and evaluation. Ya. Nah, kemudian isinya nggak banyak beda, ya. Isinya memang kita selaraskan aja dengan kaidah berpikir ADI. Jadi pengantarnya nanti ada ADI, ya. Apa itu ADI? Di carry-nya tahun 2015. Kemudian tadi mulai dari develop itu apa isinya, ada perancangan, ya, ada pemilihan topik, ya, materi, ya, sampai akhirnya GBIM dan JM. Baru nanti format-formatnya udah kita kasih juga, ya. Ini terima kasih Mas Agus Yarso yang udah luar biasa ini bikin nih, nggak agak lama ya format-formatnya ini. Nah, kemudian flowchart-nya seperti apa sampai produksi. Produksi kita nggak ulas, memang ini kemarin agak panjang yang Pak Sito di buku pertama itu hanya 9 halaman. Saya coba hitung 9 halaman untuk produksi. Karena memang waktu itu rasa-rasanya produksi suatu media itu nggak murah, mahal sekali lah gitu. Nah, tapi sekarang kan enggak. Nah, sekarang itu sudah berubah, orang bikin media siapa saja bisa, modal HP aja bisa, modal Oppo bisa, download aplikasi udah gratis. Maka produksi ini kita perbanyak, ya nanti akan kita perbanyak, nah, terutama konten-konten yang mudah dibuat. Nah, apa konsekuensi dari penggemuan ya, maksudnya penambahan substansi di produksi ini? Nah, nanti implikasinya ya harus kita menyebutkan tadi aplikasi-aplikasi apa yang saat ini bisa mudah diakses ya oleh anak-anak untuk membuat konten. Nah, jadi produksi kita sebut sepintas ya, prosesnya mulai dari praproduksi, produksi sampai pasca produksi tetap kita sebutkan. Hanya nanti tidak karena anak-anak sekarang istunya yang dilihat tuh ini ya. Tadi bab 1, bab 2, bab 3 kayaknya sepintas, yang paling penting nanti gimana bikin konten. Nah itu loh, konten creator sekarang kan arahnya ke sana. Nah nanti akan kita tambahin, tapi konten itu tidak bisa lepas dari alat. Nah, makanya kita harus baca bab berikutnya. Alatnya apa saja yang digunakan pada saat harus mixing, harus editing, harus QC-nya seperti apa. Nah nanti apa. Adi terakhir adalah implementasi. Implementasi ini aplikasi setelah jadi diimplementasikan dengan kalangan terbatas, sasaran tertentu, kemudian dievaluasi, disiapkan medianya. Nah, ini yang jarang dilakukan. Saya yakin semua sudah sih, maksudnya mencoba melakukan, tapi secara detail ternyata evaluasi itu ada 4 macam, evaluasi ahli, 1 lawan 1, kelompok maupun lapangan. Apa sih masing-masing saya sebutkan nanti ya. Evaluasi 1 lawan 1 itu bisa anak dipanggil, mencobain aplikasi, kemudian di interview, kasih kuesioner dan sebagainya. Kelompok sama dengan yang 1 lawan 1, hanya bertambah jumlahnya. Lapangan kita benar-benar end usernya ya, kita ke lapangan, kita as it is, maksudnya kita nggak bisa milih-milih, samperin aja, prototipe-nya dicoba, hasilnya seperti apa. Nah ini ada instrumen, Mbak Ibu silahkan, ada aspek materi, aspek pembelajaran, aspek kebahasaan, ini contoh ya. Bapak Ibu silahkan kembangkan kalau memang ini dirasa masih kurang, oh ini kayaknya kurang panjang, atau ini kepanjangan, monggo silahkan. Tapi poinnya adalah 4 aspek ini harus kita lihat, ya, aspek materi, pembelajarannya, sama kebahasaan dan medianya. Maka konsekuensi dari ini, makanya kita punya pengkaji materi, pengkaji media, ya, termasuk juga teknisi dan praktisi. Nah, sekarang pemanfaatan media, kalau sudah jadi pemanfaatannya, sudah diuji coba, sudah dievaluasi, sekarang mau dipakai seperti apa? Nah, ini ada polanya. Nah, ini makasih nih Mas Uwais yang banyak berkontribusi. Nah, ada pola pemanfaatan sinkronus, asinkronus, sinkronus ada tatap muka, tatap maya, ada personal dan interpersonal, ya, dan juga ada ini. Strategi yang harus kita pilih. Ya. Nah, jadi tahapan-tahapannya. Kemudian contoh-contohnya ini yang sebenarnya di bukunya ini akan banyak. Ibu akan banyak. Ini tadi yang Pak Budi sampaikan. Di sini adalah contoh pemanfaatan TK daerah 3T. Ya. Ini daerah 3T, ini ada siswa nih ya. Siswa apa guru sini? Ya, termasuk Jatim tadi. Ya. Ini peserta. Ini dari Madura, ini ya. Dari 3T, tidak ada internet, tapi akhirnya bisa kita upayakan lah. Kita upayakan akhirnya dapat kita bantuan ya dari Pustekom waktu itu peralatan media sehingga mereka bisa ikut UNBK. UNBK sekarang diganti AKM. Jadi pokoknya adalah ini praktek-praktek yang ada di Indonesia, termasuk teman-teman di Pusdatin bikin acara yang sekarang lagi ramai pembatik.
Ini Bu Erna ini hasil dari pembatik. Pembatik itu pembuatan pemanfaatan bahan dasar tega ya, bukan pembatik pakai canting ya. Jadi ini contoh-contohnya nanti supaya apa? Supaya orang tidak tidak bingung memilih kalau kondisi saya seperti ini, saya prakteknya seperti apa secara utuh ya. Tidak hanya medianya tapi juga yang tadi aplikasinya apa, peralatannya apa, dan settingnya seperti apa ya, termasuk juga apa alatnya. Nah ini ada peralatan kita pecah ya menjadi 3 audio empat ya, audio visual, kemudian nanti ada PJJ ya. Ini perkembangan media di Pustekom. Ini harusnya kemarin Pak Jito bilang ini harusnya Pustekom, Pusdatin. Pustekomnya disebut sebelum 2000 ini lah, 2020 ini Pustekom. Nah, baru nanti Pusdatin. Monggo lah nanti tambah-tambahin silahkan. Tapi pokoknya adalah ternyata teknologi ini berkembang, media pembelajaran ini berkembang mengikuti teknologi. Kalau teknologinya canggih, ternyata medianya juga canggih. Bisa dua-duanya ya, karena media yang menuntut artinya alatnya dipercanggih. Ini bisa dua-duanya. Simbiosisnya mutualisme lah. Bisa juga ini karena memang ide orang ya. Orang punya ide yang harus diakomodir, enggak alatnya harus diperbarui. Tapi intinya akhirnya memaksa alat terus berkembang. Dan secara peralatan kita bagi produksi dan penyajian. Nah, ini lagi-lagi ini arahan dari Pak Risto, akhirnya kita akomodir. Ini kan kalau suhunya ngomong kita nggak usah protes lah ya. Dan intinya ada 4. Ya, ini ada penyajian, ada produksi. Media grafis apa saja? Ini yang tadi kita sebutkan Mbak Erna. Softwarenya apa yang bisa dipakai? Ada CorelDRAW, ada Adobe InDesign, ada Canva, ada Photoshop. Monggo nanti kalau misalnya ditambah Bapak Ibu bisa. Tapi intinya serupa dengan itu. Kalau Bapak Ibu masuk ke Google Play, begitu download salah satu aplikasi atau dimanapun lah, nanti masih mereka akan menawarkan aplikasi sejenis ya. Nah, nanti akan muncul di sana. Tapi paling tidak kita sudah memberikan contoh. Kalau untuk memproduksi suatu media grafis itu smartphone juga ada. Ternyata ada aplikasi yang berbeda daripada yang di komputer. Untuk penyajian banyak sekali ini juga penyajian media visual dan grafis itu bisa pakai internet atau streaming, film, TV, macam-macam ya, koran. Nah, ini juga ada. Sama dengan audio. Nah, audio itu untuk produksinya seperti apa, penyajiannya seperti apa. Ini kayaknya kebalik. Ya. Jadi peralatan produksi, peralatan penyajian. Kemudian audio visual. Ini kok gambarnya popcorn ya, mungkin lapar. Jadi audio visual untuk produksi apa? Mestinya dia agak banyak ya. Tapi kemarin agak buru-buru, jadi belum semuanya. Masih nanti sore Pak. Ya. Ini contoh ya. Ini contoh. Ini ujian teman-teman, ini ujian ya. Ini teman gambar. Nah, baru nanti penyajian audio visualnya melalui apa saja. Nah, akhirnya yang terakhir peralatan media dalam jaringan. Nanti kita juga sampaikan untuk produksi apa, untuk penyajian apa. Nah, udah ya, selesai ya. Setelah itu teman-teman, ini sepintas agak buru-buru karena waktunya udah mepet. Semoga yang sepintas ini bisa memberikan gambaran secara utuh buku yang akan kita launching ya, semoga setelah lebaran lah ya. Ini kita masih nungguin THR nih, habis nulis nih. Lalu nanti kita lanjut lagi. Terima kasih Pak Risto, Mbak Nisa, waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Gogot. Saya yakin Pak Gogot suruh membedahi satu buku hanya dalam waktu 10 menit nggak cukup waktunya, buru-buru. Tapi sengaja biar Bapak Ibu penasaran. Nanti kalau setelah terbit Bapak Ibu bisa memiliki buku ini. Kami akan memberi kesempatan lagi kepada para panelis, ini banyak ini. Waktunya kan mepet. Mungkin saya pilih yang tinggal di timur. Saya takut keburu buka puasa ini. Pak Hamzah mungkin Pak Nisa ya? Nah. Pak Hamzah. Silakan Pak Hamzah. Pak Hamzah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, terima kasih banyak dari kesempatan. Saya mau tanya kepada Pak Gogot dan Pak Cito. Ya, ini saya mengapresiasi karena sudah menerbitkan buku yang sangat ditunggu-tunggu oleh para PTP, khususnya kami dari PTP UPMP Gorontalo, sangat mendapatkan buku ini untuk segera bisa didapat di daerah. Pertanyaan kami, Bapak, bagaimana perkembangan media jarak jauh di era pandemi
khususnya untuk pembelajaran jarak jauh, untuk belajar zaman now, apakah dibahas di buku media pembelajaran ini Pak, untuk versi revisi 2020? Ya, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Ditampung dulu. Mbak Nisa, tolong dibantu. Ini yang angkat tangan banyak banget. Ya betul Pak, kelihatannya ini pada banyak yang penasaran dengan buku ini. Iya. Nanti kita punya Pak Hamzah, oke, dikip ada satu pertanyaan dari Pak Hamzah, lalu kita ke Pak Anung, mungkin Pak Anung. Pak Anung. Pak Anung, ya silakan. Bapak Ibu, Pak Anung itu salah satu di antara penulis lama yang seperti Pak Arjito tadi ini kebetulan baru bisa bergabung. Kita beri kesempatan Pak Anung untuk menyampaikan. Monggo Pak Anung. Ya. Suara saya bisa masuk? Bisa Pak, jelas sekali Pak. Ya, jadi sesungguhnya saya ingin tahu sepintas begitu. Kira-kira daftar isinya itu perubahannya di mana gitu. Jadi tadi banyak yang sudah diuraikan, tapi saya tidak bisa melihat ini yang akan dirubah bagian yang mana sih gitu. Ada di ini Pak, ada di mana? Ada di waktu kita di grup itu ada juga yang Bapak masuk di grup itu Pak. Ada Pak. Mungkin Pak Arjito bisa menjelaskan. Mungkin gini Pak Anung. Jadi secara prinsip materinya poin-poin yang disajikan itu tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Ya, nanti akan seperti itu, mirip seperti itu. Yang jelas ini tidak merubah prinsip di buku yang lama. Jadi ini kan ada misalnya sama. Ya, jadi babnya juga tetap sama, bab 6, urut-urutannya juga tetap sama, bab 1 tentang proses pembelajaran, tentang media pembelajaran dan sebagainya, bab 2 tentang taksonomi dan ke belakang sama semua. Hanya isinya pada bagian-bagian yang memerlukan pembaharuan karena adanya teknologi, adanya sistem yang baru karena perkembangan teknologi juga, kemudian ada pengalaman baru dari Pustekom yang sekarang menjadi Pustatin, itu yang dimasukkan Pak. Tapi pada prinsipnya sama. Tadi seperti yang disampaikan bab 6, mungkin Pak Anung masih mengikuti tadi, bahwa bab 6 itu tetap kita bicara tentang peralatan di situ. Peralatan, tapi peralatan yang pada saat ini dipakai untuk memproduksi dan untuk mempresentasikan, untuk menyampaikan materi, konten pembelajaran itu. Jadi pada dasarnya tidak ada perubahan yang total, tidak ada Pak. Jadi tetap mengikuti pola yang lama seperti itu. Ini kita harus Jadi dalam hal ini dimasukkan nggak ada paradigma baru dalam proses pembelajaran? Ada enggak di sini enggak ya? Itu di bab ada dalam keterangan saja, tidak merupakan subbab baru. Jadi ya, dalam narasi substansinya dimasukkan seperti itu Pak. Tadi sudah disampaikan seperti yang adanya 4 kuadran tadi, yang sinkronus dan non-sinkronus tadi sudah masuk Pak seperti itu. Misalnya pendekatan konstruktivisme dan sebagainya enggak apa ya? Artinya kan ini kan media ini berkaitan juga dengan proses pembelajaran. Mestinya ada sedikit tidak-tidaknya ulasan mengenai paradigma baru dalam pendidikan. Itu ada dua jenis learning theory, ada yang receptional learning theory. Receptioning learning theory itu beranggapan bahwa orang belajar itu ya menerima informasi, memahami, lalu menyimpannya, nanti bisa mereproduksi. Tapi kalau yang konstruktivisme itu justru anak yang harus menemukan pengetahuannya sendiri. Nah, ini bisa dikaitkan dengan media ini apa? Di bab 1 ada itu.
sekarang arahnya ke pendidikan jarak jauh. Kalau pendidikan jarak jauh itu artinya siswa harus belajar sendiri, menemukan pengetahuannya sendiri, begitu kan? Iya, iya betul. Ya, Ya. lalu Di juga bab 1 itu, Pak. ya. Di bab 1 sudah disinggung tentang itu. Ada yang buku yang baru itu nanti. Ada ya nanti masuk situ ya. Iya, iya. Oke. Lalu juga mengenai ada virtual learning sudah masuk belum ya? Masuk. Masuk. Jadi 5 generasi dalam SPJJ itu kita masuk langsung bawa dari korespondensi, dari audiovisual, telekonferensi sampai ke virtual learning web, gitu Pak. Itu masukkan semua. Cuman memang hanya sekilas kita bacanya, tidak detail. Ya, sekilas bisa, tapi asalkan bisa menjadi dasar di dalam penggunaan media untuk pembelajaran gitu kan. Iya betul. Ya. Oke. Ya, jadi ini prosesnya selanjutnya bagaimana ini? Dalam itu editing ini prosesnya bagaimana? Sampai sekarang baru tahap editor Pak. Jadi nanti bulan depan masih kita belum sampai ke proofreading. Jadi jika Pak Anung nanti masih ada masukan-masukan, masih ada kesempatan, masih mungkin akan kita akomodir dalam masa editing ini Pak. Jadi kami kira gitu aja Pak Cito ya. Nanti filenya kalau sempat dibawa ke Pak Anung biar ada masukan-masukan agar kita bisa mengeksekusi, memberikan. Setelah editing selesai nanti. Ya, setelah editing biar setelah enak dibaca gitu. Sekarang masih kalau bahasanya juga masih setelah enak dibaca diserahkan ke Pak Anung. Gitu aja Pak Anung. Jadi, terima kasih. Nanti habis ini nanti kita hubungi Pak Anung untuk bisa mendapatkan filenya. Terima kasih Mbak. Mbak Nisa, siapa lagi? Ini waktunya sudah jam 3. Iya, sebentar lagi jam 3 nih. Tapi kita berikan kesempatan Ibu Arif Sadiman untuk berbicara. Nah ini mewakili Pak Arif Sadiman, penulis utamanya buku lama ini, kami mohon Pak Arif melalui Ibu Arif untuk bisa menyapa kami. Silakan. Halo, Bu Arif. Masih di mute ini? Mic-nya belum on. Oke. Silakan Bu Arif. Halo Bu Arif, bagaimana kabarnya? On kan dulu itu. On. Dah. Suaranya belum jelas ini Bu. Halo Ibu. Udah ada. Sudah. Silakan dulu. Oh hilang. Kok bisa nggak masuk ya? Oh ya, mungkin ini ada. Sepertinya koneksi di sana. Di sini sudah kebuka, Pak. Sudah kebuka? Sudah. Sambil nunggu digeser dulu Mbak Nisa, digeser dulu, itu banyak yang angkat tangan ya. Oke, baik. Sambil menunggu silakan. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan Ibu Andi Hidayati, silakan. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih Pak Gogor, Arifto, ya Bu, Pak Dr. Arif. Sangat bersyukur bisa bergabung pada momen hari ini. Walaupun jujur saja, saya mesti jujur bahwa ini the first time saya tahu kalau ada buku ini. Oh iya. Ternyata buku ini sudah ada sejak tahun 84 ketika saya baru masuk perguruan tinggi. Ternyata kementerian itu sudah jauh berpikir tentang bagaimana perkembangan teknologi itu dalam dunia pembelajarannya
dunia pendidikan. Cuman sayangnya ini faktual ya. Sampai hari ini sebenarnya Pak Gogot ini yang mungkin ya kami sangat berharap buku ini bisa menjadi rekomendasi buat guru-guru kita, tenaga pendidik kita yang kalau berdasarkan hasil tes uji kompetensi yang dilakukan oleh kementerian itu masih berada pada kisaran 30% lebih yang dianggap bahwa guru itu layak untuk mengajar. Berdasar hasil tes ya, ini dihubungkan dengan kemajuan teknologi ini. Nah sekarang kelihatan bahwa banyak guru ketika kondisi pandemi COVID-19 ini itu banyak keteteran tentang IT. Nah ini sebenarnya satu motivasi atau satu yang mungkin bisa menjadikan buku ini nanti benar-benar itu bisa menjadi referensi buat guru-guru kita bagaimana mereka mengupgrade kemampuan teknologi mereka, karena bagaimanapun mau suka tidak suka memang kita harus menuju ke arah itu, walaupun dalam konten pembelajaran tentunya ada hal-hal yang tidak berubah, tetapi secara media memang kita harus mengikuti itu. Kepada saya juga orang baru di Pustekom, orang baru di Tekom, kemudian benar-benar juga menjadi pembelajar yang baru di bidang ini. Sekali lagi saya belajar banget bahwa saya juga harus mengupgrade diri saya sehingga saya juga bisa berbicara dengan teman-teman utamanya dalam dunia pendidikan ya, karena kita kan berada pada pendidikan ini dengan teman-teman guru, dengan teman-teman dengan anak-anak kita siswa bahwa memang sangat penting buat kita untuk bagaimana bisa mengikuti perkembangan zaman dalam arti tanda kutip, bahwa memang ada lagi hal-hal yang tidak bisa mengikuti zaman, nilai-nilai tetapi dalam hal kemajuan teknologi itu penting. Sehingga bedah buku ini saya pikir kami sangat berharap ini konten-kontennya benar-benar bisa mampu menjadi tutorial buat guru-guru kita, tenaga pendidik kita pada implementasinya nanti di sekolah-sekolah. Sekali lagi saya berharap ini menjadi satu kontribusi untuk mengupgrade kompetensi guru-guru kita. Ya mungkin kalau di pusat kota ini sesuatu hal yang sudah biasa, tetapi jauh di sana, sama tadi yang dari Gorontalo itu jauh di sana masih banyak sekali kondisi real faktual yang kita lihat bahwa aduh kasihan ya. Ketika kondisi seperti ini kita tidak tahu bagaimana proses mereka berjalan di sekolah-sekolah. Yang kita dapatkan mungkin yang ada di perkotaan ya, bahwa proses belajar daring ini bisa berjalan dengan bagus, tetapi yang jauh ke sana belum tentu. Ini satu faktual Pak Gogot. Kami sangat berharap untuk itu. Itu mungkin dari saya, karena waktu kita sangat terbatas. Saya berharap nanti untuk berikutnya kalau ada apa-apa saya minta diundang untuk bisa bergabung untuk menambah wawasan saya. Siap Bu Andi. Terima kasih Bu Andi. Ya, terima kasih Bu Andi. Iya. Waktunya makin mepet, tapi saya lihat yang angkat tangan banyak banget. Kalau 1-2 lagi gimana? Saya boleh bertanya, Bapak? Pengen orang yang dari luar komunitas Kemdikbud. Kalau ada, Pak Yudi masih ada? Atau Bu Garti dulu? Ada Bu Garti, ada Pak Yudi yang ingin bertanya mewakili dari lembaga kita. Oke. Sekarang Pusdikat ini dari segi kepusdikatan. Sekarang mohon Bu Garti dulu, habis ini nanti Pak Yudi. Ya, Bu Garti. Atau nuwun Pak Aris. Iya. Kesempatannya Pak Gogot dan para tim penulis suhu yang luar biasa. Ini untuk saya juga satu pengalaman baru. Ternyata ada buku, saya bilang itu buku babon ya. Harusnya itu menjadi buku wajib Mas Gogot ya. Iya Bu. Ibu nanti. Pelaku. Maka saya ingin usul Mas Gogot di dalam buku itu apakah bisa ditambahkan di area mana gitu ya. Kalau kita bicara sumber belajar kan justru utamanya adalah siapapun yang menjadi fasilitator di situ Pak. Ya, Pak ya. Nah, maka penerima manfaat dari buku ini
PTP itu iya wajib ya, guru, tadi dosen, bahkan tadi konten kreator yang seperti tadi Mas Budi cerita itu bisa ditambahkan dalam satu ulasan di bab mana gitu Mas Bobot ya. Dan nanti kita justru bisa mengkreasi ini pemanfaatannya lebih lanjut untuk semua aspek yang terkait dengan pengembangan kompetensi secara luas ya. Maka saya dari tadi itu lagi mikir-mikir ya, kita ini kan sebagai ASN salah satu tugasnya adalah pengembangan kompetensi. Kemudian di dalam revisi PP manajemen PNS itu ada salah satu ulasan juga yang mengubah sistem pengembangan kompetensi itu menjadi diklat terintegrasi atau yang disebut Core 2. Nah, mungkin apakah di buku ini bisa ada satu challenge Mas ya untuk pemanfaatannya di dalam konteks Core 2 itu seperti apa. Jadi sudah mengarah untuk ke depan itu betapa penting peran media pendidikan ini yang salah satu bentuknya adalah media pembelajaran. Itu Mas. Dan khusus untuk para PTPers ya, apalagi yang background akademiknya bukan dari kalangan TP, kalau Pak Uwes kan itu sudah tamat itu ya istilahnya S1, S2, S3. Untuk yang baru itu kelihatannya wajib itu Mas, buku itu menjadi bacaan wajib ya, bahkan kalau perlu ya itu menjadi bagian dari yang dia bisa pelajari secara mandiri kemudian diujikan gitu, bagian dari materi yang itu. Dan berikutnya jika nanti sudah jadi buku ini izin usul juga mungkin nanti mengundang siapa Mas untuk menjadi apa ya, semacam biasanya kalau di buku itu di bagian depan itu ada endorsement ya. Ya, endorsementnya itu siapa ya. Lebih lanjut meskipun itu nanti bisa diperjualbelikan secara umum, tapi saya ingin usul juga sebagai satu sumber belajar yang open source ya, kita masukkan di dalam OIR menjadi salah satu pustaka yang tidak berhenti menjadi amal jariah untuk semua tim yang memanfaatkan itu. Ya, untuk sementara dari saya itu Mas, nanti sasaran utama sudah pasti adalah penerima manfaat ujung-ujung tombak ya, yang akan menyiapkan berbagai media atau pembelajaran ya, entah itu pemanfaatan teknologi atau mungkin yang tadi daerah-daerah yang belum beruntung dengan paparan teknologi yang baik itu juga tetap bisa disajikan secara berimbang Mas, karena negara kita kan belum mampu ya untuk satu hal itu. Tetapi kita juga ingin memberikan edukasi betapa penting mereka juga untuk pemahaman terhadap tadi itu teorinya, bukan teori mungkin ya pengetahuan tentang media pendidikan yang benar dari sisi memang sudah ada teorinya yang bisa dikerucutkan supaya lebih mudah dipahami oleh pengguna-pengguna di lapangan itu Mas. Jadi saya kira dari saya itu, terima kasih kesempatannya Pak Aris untuk bisa memberikan saran. Dan untuk lembaga diklat sudah pasti ini nanti saya kira perlu khusus ini Mas, melalui LAN mungkin ya kita bisa udah buku atau bikin workshop atau apa seminar gitu ya. Saya kira ini keren Mas untuk di endorse lebih lanjut. Terima kasih. Sangat untuk semuanya hebat. Selamat, saya bangga menjadi bagian. Terima kasih Bu Karti. Ini inspiratif sekali dengar saran-sarannya Bu Karti, pengen jadi segera menulis buku yang baru sama sekali lagi. Ya makasih. Masih ada waktu, silakan. Ini juga dari Pusdiklat juga yang lain, Pak Yudi Ardina. Iya, Pak. Masih ada Pak Yudi Ardina. Silakan Pak Yudi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk hadir di forum ini. Yang kedua juga selamat untuk buku Reborn-nya ya tentang media pendidikan. Reborn. Ini awalnya kalau kami di Pusdiklat Kemensetnek
memang baru tahu ada Pustekom itu 2015 kali ya kalau nggak salah ya. Iya, memang ini Pak tertinggal Pak. Nah, ya, jadi memang dan menganggap bahwa Pustekom memang referensi kami untuk urusan media, tapi ternyata ada lagi babonnya ya ternyata sebuah buku. Nah ini berarti babon kami nih ternyata. Ada hal yang perlu saya tanyakan yaitu tentang ini jadi isu mungkin di banyak pusdiklat itu tentang kompetensi, salah satu kompetensi yang harus dipenuhi oleh ASN yaitu tentang kompetensi sosial kultural. Nah mungkin ini berhubungan tadi sama pemilihan media. Kami di pusdiklat sampai sekarang masih berdiskusi terus media yang mana yang cocok untuk membangun kompetensi ini. Gitu. Itu mungkin pertanyaan satu. Yang kedua adalah tentang learning style. Kan kita tahu ada beberapa learning style yang mungkin orang-orang miliki berbeda-beda. Nah itu apakah juga diakomodir di buku media pendidikan ini? Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya. Banyak ya? Yang nanya 4 orang loh. Iya, silakan Pak Gogot. Nanti Pak Wes pengen jangan Wes nanti enggak. Jawab juga. Monggo Pak Gogot. Bang Wes aja dulu. Enggak. Masih. Oke. Ya tadi ada saya lagi pikun di sebelah, jadi ada 2 pikun, jadi saya tidak terlalu nanti aja bolak-balik itu dari itu. Nanti yang aja. Oke. 1 kalimat aja yang dibutuhkan. Pak Gogot dulu. Ya, makasih. Tadi ada Pak Anung, saya sempat juga. Sebenarnya idenya bagus ya. Jadi idenya kan kontinum pembelajaran. Jadi dari end to end-nya, dari konseptual ke konstruktivisme itu seperti apa prosesnya. Bisa nanti kita masukkan dalam satu paragraf. Tapi untuk PJJ memang sudah dimasukkan. Cuman memang tidak di awal ya. Itu sudah dimasuk di bab 3, 4 lah. Nanti saja kita ulas sedikit ya. Termasuk juga tadi barusan Mas Andi yang saya sudah ungkapkan dulu waktu di rapat internal kita kan yang learning style. Jadi anak itu cara belajarnya berbeda-beda. Meskipun teori itu sebenarnya tidak absolut ya, maksudnya nggak semua anak orang tipenya audio itu ternyata dia nggak bisa melihat, enggak. Tapi itu hanya untuk memudahkan kita aja mengklasifikasi. Nah, akhirnya kita membuat klasifikasi, ada anak ini tipe auditif lah, anak tipe psikomotorik atau suka bergerak, atau yang tipe visual. Nah, ternyata nggak dominan juga. Tapi meskipun itu tapi tetap bagus idenya Mas Yudi, makasih. Nah, kemarin sudah saya usulkan itu. Cuman nanti coba saya ulas lagi lah dikit. Kalau masih bisa masuk dimasukkan nanti. Nggih. Termasuk juga yang sosiokultural itu dimasuk di dalam kriteria pemilihan. Sudah ada. Sudah ada masuk. Bu Karti, makasih banyak endorsement. Saya udah kepikir sih sebetulnya ada Pak Ilham, ada Prof. Eko Indrajit yang saya kenal ya. Nanti saya bisa minta bantuan beliau untuk ngasih endorsement ya. Yang teman-teman yang biasa ngobrol ya. Bisa juga sih kalau mau. Cuman supaya kelihatan bisa di kampus bisa aja sih kalau Mas Wes punya kenalan Pak Rektor atau ketua umum di amanat bisa nanti kita mana Maksudnya jawab Pak Anung tadi ya, makasih Pak Anung. Ini tahapnya kita masih melengkapi konten ya, tahapannya masih melengkapi konten. Benar Pak Aristo tadi, memang ini kontennya masih kita lengkapi dulu, memastikan kondisi saat ini terakomodir ya, tadi konvergensi media, perubahan teknologi ya, termasuk juga fungsional yang sudah semakin membutuhkan resources. Yang 4 tadi alasan yang sudah sampaikan di awal itulah akhirnya kita pastiin kontennya sudah terisi belum. Nah sekarang ini kita memenuhi konten. Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini kalau memang ada monggo silahkan. Termasuk juga tadi barusan saya baca ada yang kalau hybrid learning gimana? Hybrid kan blended ya. Meskipun kita sudah sampaikan sinkronus asinkronus, ada di antara duanya itu tatap muka dan jarak jauh itu ada blendednya. Ya. Itu kita sebut nanti di dalam ya, sedikit. Kan memang tidak dibahas satu persatu. Tapi saya sepakat. Dan ini istilah-istilah kekinian ya istilahnya itu akan kita coba singgung lah dikit. Meskipun nggak akan diulas secara utuh. Karena memang tadinya sih kita juga was-was ya. Nanti kalau kita semua nulis jadi 500 halaman gitu kan. Makanya kemarin kita batas-batasin jangan sampai semuanya melebar kemana-mana.
Kita sih pengennya nggak terlalu tebal, karena ini babon. Kalau terlalu tebal orang juga udah, oh ternyata PTP itu ilmunya oke, males itu, jangan sampai. Paling nggak nih sepintas dulu berarti ada dulu. Konsepnya itu Pak Anung, memang nanti akan ada proses berikutnya. Belum nanti juga yang desain grafisnya agak perlu waktu lama juga, karena namanya media. Tadi sepakat Pak Robinson udah ngingetin, jangan sampai ini hanya buku yang kayak zaman dulu, ya bukunya harus sudah media ya, manfaat media yang baru, ya udah ada e-booksnya, udah ada e-booknya, ada portalnya khusus tentang buku ini, jadi orang kalau yang manfaatkan bisa sharing di sana, istilahnya portal lah, jadi orang bisa komplain, bisa naruh pengalaman, bisa komen, apapun ada di satu portal tentang buku ini. Nanti perlu, nah ini saya nggak tahu nih siapa ini yang juragannya ini, Pak Ade apa Pak Cito yang bagian ngurusin yang gini-gini, ini perlu tim lagi ini, Mbak Nisa lah mungkin nanti yang kita serahin sama Mas Andi Bro ngurusin itu. Saya kira itu ya semua ya, Pak Hamzah, Pak Anu, Pak tadi barusan Mbak Andi, Bu Andi ya yang di Makassar, Bu Karti sama sebelah ya. Sudah Mbak Pak Aristo, Mbak Nisa. Ya, terima kasih Pak Gagot. Ya. Ini kita sudah lewat 1/4 jam dari perjanjian, tapi masih ada yang angkat tangan, Pak Rauda, Pak Agus, Pak Jakim, Pak Bu Roro, Wiriani gitu. Kalau nanti tidak sempat kita tampung gitu, kami menyediakan angket ya, Mbak Nisa ya, angket, mohon diisi dan kami akan menampung benar-benar saran yang Bapak Ibu tulis dalam angket yang kami bagikan melalui sudah dibagikan, mungkin bisa diisi mulai sekarang. Nanti akan kami baca dan kalau itu berupa saran-saran untuk perbaikan buku ini sungguh-sungguh akan jadi kami pertimbangkan untuk kami akomodir untuk memperbaiki buku ini. Ini masih dalam editing akhir, jadi masih sangat membutuhkan saran-saran dari para calon pembaca. Bapak Ibu kami khususnya sebagai calon pembaca. Masih akan ada kuis lagi? Ada dong. Kita sekarang ngobrol aja deh, langsung buat 3 pemenang gimana? Oke, nah gitu aja. Setuju. Langsung setuju. Tapi ada pesan dari Mas Andi, Bu Arif mau bicara dulu. Oh gitu, ya udah siap. Tadi kan udah kita, ya monggo Bu Arif. Ya. Bisa nggak dilihatkan kameranya? Bu Arif. Bu Arif. Monggo Bu. Silakan Ibu. Bisa Mas. Bapak Ibu Arif. Kita masuk satu kuis. Bisa nggak? Bu Arif. Bapak Ibu, Bu Arif ini adalah Ibu Arif Sadiman, penulis buku yang pertama. Karena bapaknya saat ini sedang gerah, sakit gitu. Mungkin ada sesuatu yang ingin diwakili melalui ibu gitu ya. Tapi kita tunggu. Bisa nggak Samu? Posisi ada di rumah. Tadi aku share konten. Bisa, kalau nggak sambil nunggu di kuisnya dulu. Nanti terakhir dikondisikan. Sambil nunggu kita kuis dulu aja ya. Kita siapkan gadgetnya berapa pemenang ini? Sekarang diobrol 3 soal untuk pemenang. Masing-masing pulsa Rp100.000 langsung diberikan. Oke. Beda kode game ya, semuanya beda kode game. Ini game yang pertama, silakan kodenya adalah ini. Sudah kan terlihat? Ya. Oke. Join myquiz.com, lalu ketikkan 964816. Ayo lebih cepat karena waktunya sudah cepat. Oke. Kita nggak nunggu sampai 100 kayak tadi, mungkin kita 100 sampai 1 menit saja. Pulsa ini pulsa bernilai tinggi ini. Ya, tapi ini materinya adalah tentang apa yang tadi para peserta semua mempelajarinya, memperhatikannya dari para narasumber. Kuisnya berikut nggak? Baik, sudah ada 35 orang. Masih ada 30 detik lagi. Hanya 1 menit ya untuk pendaftarannya karena kita kuisnya banyak. Untuk kita ikut lagi.
Oke, baik, sudah masuk 50 orang, kita mulai ya. Loh. Ya, masih masuk. 58 orang. Oke, siap. Mulai. Cukup. Belum. Bersama. Ini apa? Oke, baik. Kita akhiri sudah belum 66. Oke, belum semua jawab. Silakan sedikit lagi. Oke. 66. Ya. 7 orang. Yuk. Belum. 69. Ini Yansen ngapain Yansen? 100.000 lumayan sore-sore. Ya itu nanti kalau menang saya drop, Pak. Iya. Jadi kita langsung oke ya. Cukup ya, kita akhiri gamenya. Kita lihat siapa yang menang. Oke. Pak Alif. Jangan lupa nomornya disimpan ya. Ditaruh di chat, pulsa akan segera dikirimkan. Oke, sekarang yang kedua. Pak Alif kirim nomornya ya, di chat ya, Pak Alif. Bentar, kita mulai yang kedua ya. Silakan bergabung di yang kedua ini. Oke, joinmyquiz.com 805269. Silakan, cepat. Yuks, bergabung? Ya, 1 doang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini para panelis juga boleh ikutan loh. Pertanyaannya gampang. Nah, 41, 45, 6, 10. 1 menit saja waktu untuk mendaftarnya. Dan tadi saya lihat di angket juga teman-teman sudah mulai ngisi, sudah mulai banyak juga masukannya. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasinya. Ini di angket juga mulai banyak ya. Silakan yang belum mengisi angket juga bisa nanti setelah tulis ini kita isi angket. Oke, kita mulai sekarang ya. Ya. Masih ada yang mau masuk? Oke, kita close. Mas Wi sudah masuk belum? Udah ya? Oke, kita mulai ya. Ya. Silakan. Ini gampang banget mestinya ya. Mari coba dicek dulu. Kode gamenya 805269. Banyak yang salah ternyata. Ayo, paling atas Oktaviani. Siapa ya? Oktaviani. Oktaviani. Menang dia itu udah. Iya. Oke, kita akhiri gamenya. Kita lihat siapa yang menang. 1, 2, 3.
Oh, Revian. Oh, nomor 2 dia. Oh, no, kelikian tidak bisa ikut lagi ya. Langsung pindah ke Kita bawahnya. pindah ke Husna. Ya, Husna ya. Ke Husna. Kelikian, mohon maaf. Yang sudah dapat Jangan 2 kali. tidak bisa 2 kali. Oke, sekarang yang ketiga. Klik, jangan ikut lagi, Klik. Ini cepat aja ya, kita lihat lagi di sini. Ada kuis yang ketiga. Ini yang terakhir. 43. Yes. Sudah 4 kali kuisnya nih ya. Silakan yang mau bergabung join myquiz.com 538243. Wih, mungkin banyak. Nah, ini kuis terakhir loh. Jangan sia-siakan kesempatannya. Hadiahnya 2 kali lipat. Tidak lagi. Kita tunggu sampai 1 menit untuk pendaftarannya. Oke, kita mulai ya. Mulai. Masih ada yang masuk? Oke, kita mulai. Silakan, pertanyaan yang mudah banget. Oke. Masih ada 24 yang salah. Wah, nggak nyimak itu. Tadi Pak Gogot udah menjelaskan berkali-kali, Pak Harjito juga ya. Ya, jumlah babnya tidak bertambah, tidak berkurang dari buku lama. Kita lihat. Oke, kita akhiri games. Oke, siapa pemenangnya? Iya. Weni. Oke, jadi kita punya 3 pemenang, yaitu tadi yang pertama Alif, yang kedua Husna, yang ketiga Weni. Terima kasih banyak. Selanjutnya Oke. Selanjutnya untuk yang beruntung ya, terima kasih banyak ya. Dan kita masih ada Pak Arif nih, Pak Arif Sadiman dan Ibu yang masih ingin menyampaikan pendapatnya, menyampaikan inspirasinya terhadap buku ini. Ibu Arif sudah siap, Ibu? Iya. Atau kita mau coba lewat telepon saja? Ya, mungkin itu. Saya telepon aja. Iya, lewat telepon bisa, Mas Andi. Ya, suaranya nggak masuk, Mas. Bisa? Baik, belum terdengar suaranya. Suaranya tidak terdengar, tapi videonya tampil. Atau bisa saya lewat handphonenya nanti saya lewat speaker. Berapa nomornya? Ya, pakai HP aja suaranya. Ya, berapa nomornya? 0878. Pak Disa yang sambil nunggu itu yang acung tangan 8 dari Pak Jakim.
Jakim masih on? Pak Jakim dari P4TK Matematika masih on? Pak Jakim? Nah. Halo. Oh, Pak Jakim ada? Halo. Ya, silakan Pak. Sambil nunggu Pak Arif, silakan Pak Jakim. Kalau ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Ya, Pak Jakim. Ya, silakan Bu. Nanti kita speaker. Oh, gitu aja. Ya. Siapa dulu? Siapa dulu nih? Sekarang. Ibu di depan kamera. Tunggu. Ibu di depan kamera aja bilang gitu. Iya. Ibu di depan laptop aja. Ya, Ibu suaranya sudah terdengar ya? Ibu. Iya. Ibu boleh di depan laptop saja biar nanti wajahnya terlihat, suaranya terdengar. Ya. Ya, tunggu. Oke, silakan. Iya, Ibu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gogol, Pak Aristo, ya, Bu. Ardito, Ibu dari yang ada di studio ya, saya sudah tahu itu. Selamat sore. Indonesia. Saya mewakili Pak Ari Sadiman. Saya mengucapkan terima kasih sekali karena Pak Ari sudah memberi kesempatan untuk bisa melihat consulting yang ini. Dan saya terima kasih bahwa buku media pendidikan itu akan direvisi atau sudah mulai direvisi. Jadi memang kalau kita mengingat bahwa teknologi informasi semakin berkembang maju, hal ini harus perlu diupdate supaya bisa nanti akhirnya digunakan dan bermanfaat bagi para pendidik yang lainnya. Saya berharap bahwa ini memang merupakan suatu pembelajaran bagi mungkin mahasiswa atau yang penggunanya, jadi supaya bisa mengikuti zamannya. Saya kira itu Pak Rizwi katanya. Saya ucapkan selamat, semoga terima kasih. Tetap saya berharap bahwa itu buku ini masih tetap menurut ininya, menurut sumber utamanya. Itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungkem buat Pak Arif, mudah-mudahan awet bisa memonitor generasi berikutnya, Bu. Terima kasih. Yuk, waktunya sudah habis. Jadi Mbak Lisa, saya ingin Pak Uwes masih jadi salah satu editor kita Pak Uwes, saya ingin ngasih kesempatan untuk bicara 1 menit aja. Gitu. Silahkan Pak Uwes sebelum kita akhiri kegiatan ini. Pak Uwes. Kalau enggak, saya kalau enggak, Mas, ya kalau enggak, siapa Pak Ade masih ada, timnya yang masih ada, Pak Ade, masih, Pak Ade masih ada. Masih Mas. Oke. Masih. Pak Gunantar, silakan. Nggak usah panjang-panjang. Baik, makasih Mas Aristo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama sesepuh kita Pak Arif, Pak Anung, Pak Gito, terus komandan kita Pak Gogot ya, dalam penulisan ini. Saya atas nama koordinator mengucapkan terima kasih atas kerja keras semua dan animo dari semua peserta yang hadir, ini luar biasa. Dan saya kira kalau ini kita buka terus, diskusi kita akan sangat panjang, tapi lebih baik biarkan ini dalam kepenasaran, itu ingin tahu biar ada motivasi untuk kita, bagi kita untuk menyelesaikan buku ini sampai dengan terbit. Tadi di chat sudah banyak yang menanyakan kapan akan terbit dan di mana bisa diperoleh. Insya Allah kalau
zaman dulu itu katanya tunggu tanggal mainnya gitu. Terima kasih dan mohon maaf karena tidak boleh panjang-panjang oleh Pak Aristo. Makasih Pak Aristo. Iya. Moderator yang luar biasa, Pak Nisa juga. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, chattingnya banyak banget di sini. Sekarang Mas Dito, ini closing statement. Silakan Mas Dito. Ya, tentunya terima kasih sekali kepada para pihak yang terlibat dalam revisi buku ini. Tadi sudah saya sebutkan, Pak Gogot, Pak Wes, Pak Aristo, Pak Standar, dan Pak Hasan, dan sebagainya, staf-staf semuanya. Karena kalau tidak ada dukungan beliau-beliau tentunya tidak akan terwujud kegiatan revisi ini. Dan sesuai dengan perkembangan tadi kita diskusi bahwa ternyata masih banyak yang diharapkan dari para peserta tadi terhadap buku ini, yang mungkin nantinya akan bisa kita sisip-sisipkan sepanjang itu memang masih sesuai atau alurnya masih tidak berubah. Jadi karena ternyata terutama dari Pusdiklat, dari PTP dan sebagainya tadi mempunyai harapan terhadap buku ini yang mungkin nanti bisa ditampung oleh tim penulis yang baru ini, hingga paling tidak sedikit banyak bisa memenuhi harapan kita semua terhadap ini, sehingga begitu diterbitkan mereka bisa merasa terpuaskan dengan ini. Terus saja, terima kasih. Sampai lagi saya ucapkan terima kasih pada semua pihak yang terlibat dalam buku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir, Pak Gogot. Terima kasih Pak Ibu semuanya yang telah hadir, atas partisipasinya, masukannya, Pak Arif, Pak Arjito, Pak Anung, ya, teman semua panelis yang hadir berarti ya, dan semua PTP, guru, semua lah dosen yang telah hadir. Kami nanti masukannya ya, kalau masih ada, dan sangat berharap Pak Ibu nanti akan benar-benar beli ya, ini kalau sudah jadi nanti ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Jadi sekali lagi terima kasih. Jadi pertemuan ini pada siang sampai sore hari ini telah memperkenalkan kita terhadap buku lama yang akan reborn. Jadi kata-kata reborn keluar hari ini, ya kan, akan direvisi, agak substansial revisinya, besar-besaran, menyesuaikan tuntutan perkembangan teknologi terbaru. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu. Ini akan segera terbit dan segera bisa sampai di tangan Bapak Ibu semua. Kami berharap sumbangsih kami dalam hal penulisan buku ini bisa memajukan dunia pendidikan, khususnya bagi kita yang memerlukan referensi khusus dalam hal pengembangan media. Jadi ini buku ini judulnya adalah Media Pendidikan, tanpa dirubah dari buku lamanya, Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya. Jadi dasar konsepsinya disampaikan, kemudian cara pengembangan modelnya disampaikan, disesuaikan dengan kebutuhan PTP, dan juga pemanfaatannya di lapangan. Mudah-mudahan dengan revisinya buku ini bisa menambah referensi-referensi buku yang sudah ada, dan ini buku khusus yang terbit pada tahun 2020 ini. Terima kasih seluruh peserta, seluruh panelis, para narasumber, yang baik yang sudah hadir maupun yang sempat memonitor mau pakai media lain. Nanti kita juga streaming pakai YouTube gitu ya, yang tidak terdaftar di sini, tapi sehingga yang terdaftar di sini 104 peserta gitu. Kemungkinan kegiatan acara ini diikuti oleh banyak orang yang tidak terdaftar. Mudah-mudahan masukan partisipasi Bapak Ibu bisa menambah kualitas buku ini dan ujung-ujungnya akan bisa menjadi salah satu tambahan sumber belajar bagi kita. Pak Nisa, selesai? Mau ditutup? Ya, dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, maka kegiatan bedah buku, launching buku Media Pendidikan edisi 2020 kita akhiri dengan bersama-sama mari membaca hamdalah. Mohon maaf
Bila ada kekurangannya, selamat berbuka puasa bagi daerah Indonesia Timur, gitu ya. Dan selamat ngabuburit bagi teman-teman di Indonesia Tengah dan Barat, gitu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak moderator yang